air yang tenang seperti berlian. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Batang Angkola, yang terhormat peserta seminar desiminasi positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Batang Angkola. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan ribuan rahmat-Nya kepada kita. Salah satunya memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan acara seminar diseminasi pemahaman lingkungan positif di SMK 1 Batang Angkola oleh Ibu Anissa Fitri Sihombi. Selanjutnya, agar mengambil berkah dari acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya doa kepada Ibu Rosmina SPD. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawa doa dengan acara doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal ahwa inda hisaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rosmina SPD. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada hadirin. Disilahkan berdiri. Di sana aku berdiri
Silakan dilanjutkan. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Batang Angkola. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Batang Angkola yang tercinta dalam rangka mengikuti seminar yang akan dibawakan oleh Ibu Anissa Fitri Sihombing dengan tema diseminasi budaya positif. Jadi Bu Fitri ini Bapak Ibu, dia mengikuti CGP, calon guru penggerak. Artinya belum jadi guru penggerak, masih calon. Jadi semua peranan saya oleh Bu Fitri, semua ini untuk menunjang kegiatan Bu Fitri sendiri untuk memperoleh sertifikat guru penggeraknya nanti. Jadi mohon Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk mendukung teman kita. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah melihat Bu Fitri melakukan kegiatan positif untuk sekolah kita, maunya Bapak Ibu sendiri tergerak untuk mengikuti jejak langkah Bu Fitri. Jadi saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Batang Angkola berharap setelah Ibu Fitri ada CGP berikutnya. CGP Bu Mursida, CGP Bu Indah, CGP Pak Irfan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya hanya memberikan semangat kepada Ibu Fitri dan saya sebagai kepala sekolah akan membantu sebisa saya, ya Bu Fitri. Dan jangan patah semangat, tetap semangat. Apalagi ini untuk acara hari ini budaya positif ya. Jadi tunjukkan juga budaya kita yang positif supaya teman-teman yang lain ikut menjadi positif juga, karena positif itu harusnya mengalir. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya nanti ada kesalahan dan tidak untuk ditertawakan, tidak untuk dikritik, tapi untuk didukung. Hanya sekian yang bisa saya berikan untuk kata sambutan untuk acara ini. Untuk berikutnya mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batang Angkola. Acara selanjutnya inilah yang kita tunggu-tunggu, pemaparan dari pemateri kita hari ini. Kepada Ibu Anissa Fitri Sihombing kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di aula SMK Negeri 1 Batang Angkola. Dan tak lupa selawat dan salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Batang Angkola dan yang terhormat Ibu Wakil beserta staf SMK Negeri 1 Batang Angkola, dan yang saya hormati juga rekan guru sejawat. Dan saya sangat berterima kasih karena sudah meringankan langkahnya dalam acara diseminasi budaya positif ini. Saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan merasa lebih pintar dari Bapak Ibu, dan budaya positif ini saya yakin sudah sering kita lakukan, sering
kita laksanakan. Tapi izinkanlah saya untuk memaparkan tentang materi budaya positif di aula SMK Negeri 1 Batang Angkola ini. Ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan padi agar tumbuh subur. Jadi kita diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu, yang mana kita sebagai petani itu harus mengetahui keadaan tanahnya. Kalau kita sudah mengetahui keadaan tanahnya itu subur atau tidak, nah kita akan menanam di sana. Begitu juga dengan lingkungan sekolah. Kita harus menciptakan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas yang nyaman dan baik untuk anak didik kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bu Suci. Jadi sebagai guru, sekolah adalah tempat kita untuk bercocok tanam seperti petani tadi. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas mencari semangat, bukan kebalikannya, dia sekolah malah tambah malas, bukan seperti itu. Jadi kita harus menciptakan siswa itu yang tadinya malas menjadi semakin semangat. Selama seseorang merasa ada tekanan di lingkungannya, maka itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif, yang mana di dalam sekolah itu warga sekolahnya saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi judul hari ini budaya positif. Budaya berarti kebiasaan. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan, yang harus mencakup saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga. Kemudian Bu Suci, budaya positif merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk sikap dan perilaku berbicara yang diterapkan oleh seluruh anggota komunitas sekolah, terutama siswa, agar dapat tumbuh menjadi individu yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Seorang guru harus mempraktikkan budaya positif sebagai bagian dari tugasnya. Dengan menerapkan budaya positif, lingkungan sekolah akan menjadi penuh dengan suasana yang positif. Efek positif yang efek positif ini akan menyebar dengan mudah jika konsisten dan dilakukan secara kolaboratif. Jadi ada kerjasama antar guru. Jadi budaya positif ini tidak bisa hanya dilakukan oleh wali kelasnya saja, tapi harus berkolaborasi dengan seluruh warga di SMK Negeri 1 Batang Angkola ini. Bu Suci. Nah, di budaya positif ini ada 6 poin yang penting yang harus dipahami. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang mana di disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntut kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Teori kontrol di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau saya boleh minta tolong Ibu Rina dengan satu lagi siapa? Minta tolong ke depan membantu saya. Ibu Rapiah. Jadi di sini Ibu Rina dengan Ibu Rapiah adalah dua individu yang berbeda,
dan Ibu Rina, tolong Bu Rina digenggam. Ibu membayangkan dalam genggaman Ibu itu adalah orang-orang yang Ibu sayangi ataupun benda-benda yang Ibu anggap berharga dalam hidup Ibu. Kemudian Ibu Rabia bertugas untuk menggoda Ibu Rina agar genggamannya itu lepas. Seperti itu. Silakan Ibu contohkan. Enggak, sebelumnya saya bertanya ini sama Ibu Rina. Ibu Rina, dalam genggaman Ibu itu bisa Ibu kasih tahu itu apa isinya? Rupiah. Apa ya? Eres. Coklat. Contohnya entah anak, suami gitu kan, atau emas. Jelas suami lah, keluarga. Berarti keluarga. Jadi Ibu Rabia bertugas sebagai pihak lain, sebagai pengganggu melepas. Orang ketiga. Buka tangan Halo Bu Rina. Kalau bisa dilihat yang di tangan Ibu. Buka dulu Bu. Apa itu, Bu? Ini tidak bisa diganggu bukan? Kenapa Bu? Emang apa yang di tangan Ibu? Ini sangat berharga sekali. Harga berapa Bu? Tidak bisa dinilai dengan uang. Ini adalah keluarga, kasih sayang keluarga ke suami kepada keluarganya. Minta kasih sayangnya. Iya. Terima kasih Ibu Rabia dan Rina, kita beri aplaus untuk mereka berdua. Silakan duduk, Bu. Jadi dari apa ya tadi? Apa namanya itu? Contoh yang ditampilkan oleh Ibu Rabia dengan Ibu Rina, kita mengetahui bahwa kontrol itu ada dalam diri kita. Jadi kita mau melepas atau tidak itu tergantung diri kita. Bagaimanapun kuatnya godaan atau hasutan dari luar, adanya dari pihak luar, pengaruh dari pihak luar, kita tidak akan melepas genggaman itu karena itu
Kalau nilai kebajikan yang sudah sering kita dengar ada di profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyampaikannya Bapak Ibu? Ya, Bu Suci. Berkeminat keanggotaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya ambil satu kata kreatif. Kata kreatif ini berarti kita menginginkan anak didik kita ini memiliki nilai kebajikan yang kreatif. Nah, di SMK Satu Batang Pola ini sebenarnya sudah kita terapkan, yaitu melalui kegiatan produktif. Terus P5 itu dapat menggali potensi anak-anak kita untuk menjadi kreatif. Kemudian yang kedua, tadi kan ada saya bilang 6 poin yang mau dibahas. Yang kedua yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga hal tersebut, motivasi mana yang dominan di sekolah kita? Ibu Rafia, silakan. Ya, silakan Bu Rafia. Ya, poin yang ketiga ya Bu, motivasi perilaku manusia yang dominan yang kita inginkan di sekolah ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan saya jelaskan sedikit, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi manapun. Tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Contohnya anak-anak kita, dia datang ke sekolah, terus masuk belajar ke kelas, dia hanya mengharapkan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi anak-anak kita ini kalau di SMK Batang Pola ini masih rata-rata melakukan disiplin itu karena menginginkan, yang pertama takut hukuman, yang kedua mengharapkan imbalan. Kalau yang poin ketiga itu belum ada dari diri mereka sendiri, belum semua. Yang dominan yang dua itu. Jadi kita sebagai guru mengharapkan anak-anak kita untuk memiliki keinginan sendiri untuk melaksanakan disiplin tersebut. Karena tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yang nomor 3 tadi yang disebutkan Ibu Rafia kepada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya
dan malu luar biasa. Dan malahan minta ibu untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kemudian, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena ya, silakan Ibu sariannya. Karena sikap yang ditunjukkan Pak Guru dalam memberikan hukuman seperti itu kepada IPA itu bukanlah cerminan yang baik. Ya, benar Ibu. Terima kasih ya Bu jawabannya. Ya, itu bukan cerminan yang baik. Seorang guru harusnya mengayomi, bukan mempermalukan. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian yang mau saya tanyakan, hukuman dan konsekuensi itu sudah sering sekali kita dengarkan. Jadi saya ingin bertanya, tindakan Pak Seno itu adalah merupakan hukuman atau konsekuensi. Dia menyuruh Iva maju ke depan karena Iva tidak bisa menjawab karena Iva gugup, dan Pak Seno menyuruh Iva menunjuk hidungnya di depan kelas di hadapan teman-temannya. Jadi itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Iya, hukuman. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, terus hukuman ini sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, dan hukuman ini berefek untuk jangka panjang. Kemudian siswa ataupun murid yang kita hukum akan merasa tersakiti. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, terus membuat anak tidak nyaman, tapi untuk jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang terakhir restitusi. Restitusi merupakan pilihan, yaitu restitusi ini pemulihan keadaan dari siswa yang salah, kita perbaiki, kita carikan solusinya. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hah? Ya, hukuman. Hukuman, kita lihat jawabannya. Itu adalah sanksi atau konsekuensi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yaitu hukuman ini sesuatu hal yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Seperti itu. Jadi dari contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi itu merupakan konsekuensi. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, ini merupakan hukuman. Karena tidak ada hubungannya yang lari mengelilingi lapangan basket dengan terlambat di sekolah, kecuali di jam pelajaran olahraga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi setiap anak kita tidak melaksanakan disiplin, maka seringkali kita melakukan hukuman atau konsekuensi. Kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan
Kemudian dihukum oleh pelanggaran saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi kepada mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini bukan hanya perbuatan yang tidak positif yang mendapatkan hukuman, tetapi setiap orang yang mengharapkan penghargaan. Di sini ada Al-Fiqhon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfi, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Alfi selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dua poin yang menarik dari penelitiannya yaitu penghargaan menunjukkan kualitas dan penghargaan mengurangi kecepatan. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan hadiah seperti uang setiap tugas yang selesai dapat membuat orang bekerja lebih cepat, tetapi kurang baik. Misalnya, mahasiswa dibayar per artikel cenderung. Jadi misalnya ada mahasiswa ditugaskan untuk membuat artikel dengan memberikan imbalan. Jadi mahasiswa ini cenderung akan mengharapkan imbalan tersebut karena pikirannya itu dia mengerjakan hal ini, artikel ini, maka dia akan mendapatkan imbalan tanpa dia memikirkan hasil artikel yang dibuatnya berkualitas atau tidak. Dan lebih baik untuk meningkatkan kualitas kerja dalam jangka panjang daripada hanya mengandalkan hadiah. Itu sebenarnya. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa memberikan hadiah bisa membuat anak-anak lebih banyak membuat kesalahan. Misalnya, anak-anak yang diberi permen untuk jawaban yang benar malah sering salah dibandingkan dengan yang diberi pujian. Jadi pujian sepertinya lebih baik daripada memberi imbalan. Ini menunjukkan bahwa motivasi dari dalam diri seperti merasa senang menyelesaikan tugas dengan baik lebih efektif untuk mencapai hasil yang akurat dan berkualitas daripada hanya mengandalkan imbalan eksternal. Yang poin ketiga yang perlu kita bahas yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas, mencakup nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, keyakinan ini harus selaras dengan prinsip disiplin positif dan posisi kontrol restitusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya. Yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Yang ketiga, memilah keyakinan kelas. Keempat, membahas keyakinan yang telah ditulis. Yang kelima, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berisi dengan kata-kata positif, kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat negatif di keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, di sini ada post-it berwarna berwarna orange dan pink. Jadi ini mari kita coba Bapak Ibu kita implementasikan dulu sebentar. Ini warna pink sebagai keyakinan kelas yang Bapak tulis di dalam post-it warna pink. Kemudian post-it yang warna orange ini berisi tentang konsekuensinya. Jadi ini akan saya bagikan Bapak Ibu.
yang Bapak Ibu sudah buat, ada di papan tulis. Nah, itulah yang harus kita laksanakan. Dan itu yang akan kita terapkan di dalam kelas. Keyakinan kelas ini kita ajak siswa-siswa kita untuk sama-sama menyepakati keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding atau di papan tulis, kemudian nanti akan disimpulkan dan jadilah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini harus seiring dengan perilaku anak-anak didik kita. Kemudian jika ada yang melanggar, maka kita lakukan restitusi. Jadi restitusi ini sebagai solusi untuk memulihkan keadaan, untuk membuat anak-anak mendapatkan solusi atas masalahnya sendiri. Tetapi jika masalah anak ini sudah melampaui, maka alternatif yang konsekuensi dan konsekuensi dari restitusi itu tidak dapat lagi menyelesaikannya, maka akan berlaku hukuman. Itu alternatif yang terakhir. Dan saya sebagai guru sudah menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelas saya. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita tidak sebagai wali kelas, kita sebagai guru dalam studi, tidak masalah untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan psikologis, rasa lapar, serta psikologis rasa aman. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi, dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan atau kebutuhan akan dipilih, kemandirian, dan otonomi. Yang keempat, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi dan diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini contohnya, ada seorang anak menyampaikan ke ibu gurunya, "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku ya." Jadi di sini ada pilihan kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan dan penguasaan. Jadi pernyataan anak tersebut termasuk kebutuhan manusia yang mana, Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Ropiah. Doa, cinta, dan kasih sayang. Ya, jadi pernyataan anak yang tadi, ibu kejar aku karena ibu sayang aku ya, berarti kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri anak ini yaitu cinta dan kasih sayang. Benar. Kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu masuk ke dalam rasa kebebasan. Anak tersebut menginginkan kebebasan. Itulah kebutuhan yang ada pada anak. Jadi kita sebagai guru harus memahami apa kebutuhan dasar pada peserta didik kita. Analisa kasus. Ada siswa pada saat kegiatan sarapan sehat bersama pada hari Jumat, anak ini suka mencicipi dan meminta paksa bekal teman-temannya. Dari hal ini, siswa melakukan ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar apakah itu? Apa yang akan Anda lakukan bila terjadi hal seperti itu? Jadi, alasan-alasan kasus ini, yang pertama, kemungkinan tidak dibawakan bekal dan dia merasa lapar. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, anak ini dibawakan bekal, tapi itu saja akhirnya dia memiliki rasa ingin mencoba makanan dari teman-temannya. Jadi dia itu memiliki kebutuhan dasar, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dia memiliki
Kemudian budaya positif yang poin keempat ya, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Keempat atau kelima? Ya, yang kelima, maaf ya Bapak Ibu, yang budaya positif yang kelima. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang kelima, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dan kita rata-rata di sekolah ini pasti sudah sering sekali menjadi posisi yang pertama, yaitu penghukum. Dari kelima posisi kontrol pada posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sifat disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari proses ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh, ada seorang anak yang menyatakan bukan seorang anak, kita sebagai guru, kita mengatakan kepada si anak, ibu kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi ini masuk ke posisi yang mana? Ke posisi kontrol yang mana dari yang kelima? Membuat orang merasa bersalah. Iya benar. Ya benar. Jadi pernyataan guru tadi membuat anak didik kita menjadi merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif yang terakhir. Poin terakhir, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Dapat disimpulkan bahwa untuk memperkuat identitas anak yang melakukan kesalahan, menghindari kritik yang merugikan dan fokus pada pendukungnya. Guru harus mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Begitu Bapak Ibu, menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan dasar anak dan membantu mereka memahami mereka. Dengan cara ini anak-anak merasa termotivasi untuk menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, guru dapat mengaitkan keyakinan dan nilai-nilai anak dengan lingkungan kelas dan keluarga untuk menginternalisasikan motivasi positif. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat pada anak, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Seperti itu, Bapak Ibu. Sekian saya rasa pemaparan materi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Batang Angkola oleh saya sendiri Anissa Fitri Sihombing SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Selatan. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ke materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu konsep budaya positif. Konsep budaya positif
Budaya positif merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk sikap dan perilaku berbicara yang diterapkan oleh seluruh anggota komunitas sekolah, terutama siswa, agar dapat tumbuh menjadi individu yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Seorang guru harus mempraktikkan budaya positif sebagai bagian dari tugasnya. Dengan menerapkan budaya positif, lingkungan sekolah akan menjadi penuh dengan suasana yang positif. Efek positif ini akan menyebar dengan mudah jika konsisten dan dilakukan secara kolaboratif, mengingat keberagaman karakter siswa dan guru. Penting untuk memahami konsep inti budaya positif dalam implementasinya. Jadi sebagai seorang guru, kita diibaratkan sebagai seorang petani ya Bapak Ibu, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang mana petani menanam padi, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air. Kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Ya. Selanjutnya ini adalah mind map tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, motivasi. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Mana jaringannya? Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, segitiga, restitusi. Jadi keenam budaya positif ini saling berkaitan Bapak Ibu. Disiplin positif terkait erat dengan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hukum, dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Disiplin positif ini menekankan pengembangan perilaku baik melalui pemahaman nilai-nilai kebajikan sehingga siswa termotivasi secara intrinsik, bukan karena ancaman, hukuman, atau iming-iming penghargaan. Hal ini sejalan dengan teori motivasi yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman dan dihargai. Kemudian guru berperan penting dalam mengontrol lingkungan belajar melalui 5 posisi kontrol guru yang berbeda, mulai dari kontrol otoriter hingga kontrol demokratis, yang semuanya bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan berperilaku yang positif, sehingga segitiga restitusi menjadi alat untuk memperbaiki hubungan dan perilaku dengan fokus pada pemulihan daripada penghukuman. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori kontrolnya, di dalam teori kontrol ini dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh-sungguh berbeda,
karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi kita lebih baik menggunakan konsekuensi atau restitusi. Tetapi jika memang masalah si anak itu sudah melebihi, maka alternatif terakhir adalah memberikan hukuman. Nah, di sini terjadi perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jelaskan Bapak Ibu, terlihat ini dia tabelnya stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau di stimulus respon kebutuhan kita itu kita anggap sama, sementara di teori kontrol berbeda, dan sampai ke model berpikir yang di stimulus respon itu merasa menang dan kalah. Kalau di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya itu seperti kita pergi berkendaraan menggunakan helm. Kita meyakini bahwa jika kita menggunakan helm, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kemudian jika kita menggunakan masker keluar ketika kita itu kemarin kita kan mengalami pandemi, jadi kita menggunakan masker keluar itu kita yakini sebagai alat untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kata-kata keselamatan dan kesehatan itu termasuk dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita ditekankan untuk menggunakan disiplin yang mengarah ke keyakinan kelas, bukan hanya peraturan. Kalau peraturan itu hanya sebatas aturan yang harus dipatuhi tanpa ada makna yang mendalam. Tetapi keyakinan kelas, kita meyakinkan kepada anak-anak jika melakukan sesuatu perilaku yang positif akan berdampak hal yang positif juga. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia yaitu ada di dalam profil pelajar Pancasila 6 karakter atau 6 elemen: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sepertinya Bapak Ibu sudah sangat sering mendengarkan hal ini kan Bapak Ibu? Ibu. Ya. Lanjut ke motivasi perilaku manusia, ada 3 macam. Yaitu yang pertama, jadi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia akan melakukan sesuatu hal itu karena dia takut hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu perintah atau sesuatu hal ya hanya ingin mendapatkan imbalan dan pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu tipe orang yang menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan poin nomor 3 inilah yang harusnya kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka berbuat itu tidak hanya berpatokan kepada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik yang berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ditanamkan di diri anak-anak. Kemudian di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu, bisa dibacakan, terlihat. Halo, masih adakah orangnya? Oke. Di sini Iva. Ya, saya coba membaca ya. Saya coba membacanya Bapak Ibu, tolong dipahami. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Jadi dari kasus tersebut, bagaimana menurut Bapak Ibu? Setujukah dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Terus mengapa? Apa alasannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu tentang kasus ini? Dan ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapannya, raise hand aja, angkat tangan. Oke, saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi di sini tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sungguh tidak baik, sangat-sangat tidak baik untuk Iva, karena kita sebagai guru tugasnya untuk membangkitkan semangat anak-anak, bukan malah mematikan mentalnya. Kemudian karena perilaku Pak Seno ini membuat malu Iva, jadi saya kira ini adalah hukuman. Setuju Bapak Ibu? Beri jempolnya kalau setuju Bapak Ibu. Setuju. Ya, makasih Bu Miska. Selanjutnya, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat menyakiti dan merasa objeknya itu jadi merasa tidak nyaman atau korbannya tidak mendapatkan keadilan dan merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, yang harus kita terima dari perlakuan kita atau tindakan kita, kemudian tidak nyaman untuk murid, tapi jangka pendek dia beda dengan hukuman jangka panjang. Jadi kalau diingat dulu waktu zaman sekolah, ada ketika saya tidak membawa baju olahraga karena gara-gara baju olahraga saya
tidak saya bawa, gurunya langsung menendang saya, dan hukuman itu masih saya ingat sampai sekarang. Makanya hukuman itu bersifat jangka waktu panjang, sementara konsekuensi jangka waktu pendek. Seharusnya bapak itu saat itu tidak menghukum langsung, harusnya dia memberikan konsekuensi kepada saya, ya sudah tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan, jadi ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang memang masih bisa ditolerir, tapi kalau untuk kasus kekerasan tidak bisa kita gunakan restitusi ini. Seperti contohnya ada anak-anak yang bermain loncat-loncatan di atas kursi sehingga kursinya patah. Nah, itu bisa kita berikan pilihan kepada anak-anak untuk memperbaikinya. Jadi restitusi ini tujuannya untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki keadaan. Jadi korban mendapatkan gantinya dan si pelaku dapat memperbaiki keadaan. Lanjut, di sini ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi. Ya, kita lihat jawabannya ya. Ya, yang benar Ibu Miska. Beri aplaus ke Ibu Miska. Ya. Terima kasih. Jadi, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk ke hukuman atau sanksi konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, kita lihat jawabannya ya. Ya, berarti semua kita udah semakin fokus ya Bapak Ibu. Ya benar, hukuman karena alasan. Ada yang tahu alasannya? Oh, silakan Ibu Miska mau angkat tangan. Memberikan tanggapan, Bu. Cara pencet. Oh. Apa alasannya kenapa lari mengelilingi lapangan basket ini hukuman? Bu Miska, silakan. Alasannya? Oh, Bu Miska tahu ini akal sehat. Apa tadi pertanyaannya, Bu Fitri? Apa alasannya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini Ibu pilih hukuman? Apa alasannya? Kenapa hukuman? Kenapa tidak konsekuensi? Tadi saya milih konsekuensi, Bu Fitri, bukan hukuman. Oh iyanya. Oh berarti saya yang kurang fokus. Ya Ibu Anggi, silakan, apa alasannya? Baik. Alasannya kenapa saya memilih hukuman? Karena Ya apa Bu? karena itu merupakan sebagai peraturan, makanya dia berlari, apa yang maksudnya? Oke. Ya benar Bu. Jadi lari di lapangan basket itu ya memang merupakan hukuman. Kecuali dia berlari ketika jam pelajaran olahraga.
Kalau itu masih wajar, tapi ini kan apa hubungan lari di lapangan basket dengan terlambat hadir di sekolah? Hadir itu kan kewajiban untuk sekolah. Sedangkan dia itu kan terlambat gara-gara hadir ke sekolahnya. Aduh. Makanya dikasih hukuman. Aduh. Oh. Apa Ibu Aprida? Kurang jelas. Apa Bu? Bisa diulangin? Dan Ibu, saya ulang lagi ya Bu. Jadi kan ini temanya itu kan mengelilingi lapangan basket karena terlambat dari sekolah. Iya. Kenapa itu disebut hukuman? Iya. Karena ini kan siswanya itu telat gara-gara hadir ke sekolah. Iya. Sedangkan sekolah itu kan wajib tepat waktu ya. Iya. Jadi karena dia di luar dari waktu yang sudah ditentukan di sekolahnya, maka dia itu berhak dapat hukuman. Tapi hukumannya yang wajar. Nah, kalau untuk lari mengelilingi lapangan basket itu masih wajar. Begitu. Terima kasih. Oh iya, ya benar Bu. Terlambat hadir sekolah itu udah melanggar peraturan di sekolah, dan lari mengelilingi lapangan basket ini sudah termasuk kehukuman karena dia bersifat fisik. Kembali lagi tadi ke tabel yang tadi. Ini sesuatu yang menyakitkan. Kemudian anak itu merasa tersakiti oleh tindakan yang diberikan si guru. Jadi kalau yang sudah menyakitkan gitu, jadi makanya termasuk hukuman. Begitu ya Ibu Aprida. Masuk. Oke, lanjut. Tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ini tabel apa ya Bapak Ibu? Contoh ini tabel lengkapnya tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi mereka nggak tahu apa yang mau mereka terima tiba-tiba hukuman itu. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi yang bersifat psikis tadi contohnya yang si Iva tadi. Jadi si Iva merasa malu gitu. Kemudian murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata secara verbal. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Di sini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ya. Ini sudah diteliti oleh Gosen. Dia seorang psikiater dari Amerika kalau nggak salah. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita juga sering merasakan dihukum oleh penghargaan, maksudnya ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan
pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini Alfikon menyimpulkan ada 8 poin dihukum oleh penghargaan. Jadi di sini saya ambil 2 poin yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh Alfikon ini, yaitu penghargaan yang menurunkan kualitas dan penghargaan yang mengurangi ketepatan. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan hadiah seperti uang untuk setiap tugas yang selesai dapat membuat orang bekerja lebih cepat, tapi kurang baik. Contohnya, mahasiswa yang dibayar per artikel cenderung memperhatikan kualitas tulisan mereka dan hanya fokus pada jumlah uang yang akan ia terima. Ini menunjukkan bahwa motivasi dari dalam diri, seperti merasa puas dengan hasil kerja, lebih baik untuk meningkatkan kualitas kerja dalam jangka panjang daripada hanya mengandalkan hadiah. Jadi tidak ada ketepatan, tidak ada kualitas, dia tidak memikirkan kualitas dari pekerjaannya, tapi dia berfokus kepada uang yang akan ia terima. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kewajiban yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal, dan budaya positif di kelas mencakup nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan ini harus selaras dengan prinsip disiplin positif dan posisi kontrol restitusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Nah, di diseminasi budaya positif ini, kegiatan webinar ini, di sini mari kita coba dulu untuk membuat keyakinan kelas dalam webinar ini. Yang pertama, hadir tepat waktu. Kemudian ada yang bisa memberi usul, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu apa? Buka mic-nya Bu Anggi. Tidak melanggar peraturan sekolah. Bukan sekolah, kita fokus ke kegiatan webinar ini. Saling menghargai. Bisa ya Bapak Ibu, saling menghargai. Ketika orang lain berbicara, kita mendengarkan, seperti itu. Kemudian tidak boleh merokok. Nah, kira-kira seperti itulah keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang, ini udah tadi ya, udah saya bahas mengenai helm-helm. Tapi di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu pun tadi udah dibahas sekilas. Jadi keyakinan kelas penting karena ia memberikan makna dan motivasi yang lebih mendalam dibandingkan hanya sekedar peraturan kelas. Peraturan seringkali berupa instruksi yang harus diikuti tanpa menjelaskan alasan di baliknya. Sedangkan keyakinan mengandung nilai-nilai dasar yang mendasari peraturan tersebut. Dengan memahami dan menginternalisasi keyakinan, murid-murid tidak hanya mengikuti peraturan karena kewajiban, tetapi karena mereka memahami pentingnya nilai-nilai seperti tanggung jawab, rasa hormat, dan kerjasama. Inilah tahapan untuk merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya, bisa di dalam post-it atau di selembar kertas, baru dikumpulkan, kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis, kemudian memilah keyakinan kelas,
kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis, kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini berisi kalimat-kalimat positif, tidak ada yang mengandung kata-kata negatif. Kemudian terakhir menyepakati keyakinan kelas. Ini yang sudah saya kerjakan atau saya lakukan di dalam kelas saya, Bapak Ibu. Suaranya hilang, Bu. Apa? Ini yang sudah saya lakukan, membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi videonya bisa dilihat di YouTube saya, Bapak Ibu, ada linknya nanti. Oke, kita skip, lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah, di sini ada seorang anak yang menyatakan, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini termasuk kebutuhan si anak ini apa, Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Iya, benar. Jadi si anak ini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Lanjut, seorang anak mengatakan, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti kebutuhan yang ia ingin dapatkan yaitu Kebebasan. ya, benar, Ibu Aprida. Aples untuk Ibu Aprida. Tepuk tangan. Oke. Lanjut. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran. Jadi dunia berkualitas itu ada dalam pikiran kita sendiri, itulah intinya. Kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto katanya, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Jadi yang di pikiran kita itu hanya yang penting-penting saja. Itulah yang disebut dengan dunia yang berkualitas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ke ini analisa kasus. Jadi ada siswa pada saat kegiatan sarapan sehat bersama pada hari Jumat. Anak ini suka mencicipi dan meminta paksa bekal teman-temannya. Dari hal ini, siswa melakukan ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar apakah itu? Apa yang Anda lakukan bila terjadi hal seperti itu? Jadi di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya dibawakan bekal oleh ibunya dari rumah dan dia merasa tidak dibawakan bekal dari rumah dan dia merasa lapar, dan kebutuhan yang ia butuhkan itu kebutuhan bertahan hidup. Kedua, dia dibawakan bekal oleh ibunya tapi itu saja. Jadi dia bosan, akhirnya dia memiliki rasa ingin mencoba. Jadi kebutuhan yang ingin dia dapatkan itu kebebasan. Lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Kita sebagai guru harus harus lebih fokus ke yang terakhir sebagai manajer. Tapi seringkali kita ini menggunakan yang 2 ini sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa. Jadi ini dia tabel dari 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Nanti linknya juga akan saya share untuk melihat perbedaan dari penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Tapi kita juga bisa sekaligus menjadi teman, pemantau, dan manajer bagi siswa. Untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah, jangan sering-sering kali ya Bapak Ibu, nanti anak-anak kita rusak mentalnya. Kemudian dari 5 posisi kontrol pada posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sifat disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari proses ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi di sini seorang guru menyatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini posisi gurunya ini berada di posisi mana Bapak Ibu? Ya Ibu Miska, silakan. Ya, di pembuat rasa bersalah. Kata-kata kecewa ini jadi membuat anak didik tersebut merasa bersalah. Kemudian lanjut yang terakhir Bapak Ibu. Poin yang terakhir dari budaya positif, tadi kan ada 6, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ini adalah solusi dalam memecahkan masalah siswa yang masih dapat ditolerir, masih ringan. Kalau sudah bentuk kekerasan, segitiga restitusi ini tidak recommended. Jadi ini untuk yang masih bisa diperbaiki Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nih. Jadi pada saat kita menstabilkan identitas, kita menyatakan kepada anak, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan yang melakukan perbuatan salah itu bukan kamu satu-satunya. Orang lain juga pernah melakukan hal tersebut. Seperti itu kira-kira untuk teori kontrolnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita menerapkan atau menyampaikan kepada anak-anak tersebut bahwa semua perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh mereka itu pasti memiliki alasan. Jadi kita menanyakan apa alasannya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah melakukan atau menyepakati kesepakatan kelas sebelumnya, jadi kita menanyakan kembali kepada anak tersebut, kalian kan sudah mengetahui apa keyakinan kelas kita, kenapa kalian melanggarnya. Jadi kita kembalikan mereka ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Inilah dia segitiga restitusi. Dan saya juga sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi tersebut di dalam kelas. Ya. Kemudian untuk memperkuat identitas anak yang melakukan kesalahan, hindari kritik yang merugikan dan fokus pada pendukungnya. Guru harus mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan dasar anak, dan membantu mereka merasa dipahami. Dengan cara ini, anak akan merasa termotivasi untuk menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, guru dapat mengaitkan dengan keyakinan dan nilai-nilai anak dengan lingkungan kelas atau keluarga untuk
menginternalisasi motivasi positif. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi anak, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Jadi konsep budaya positif ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana filosofi ini menekankan pentingnya pendidikan yang menghormati dan memotivasi siswa. Pendekatan seperti disiplin positif dan restitusi sejalan dengan filosofi ini, karena keduanya berfokus pada pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Kemudian nilai dan peran guru penggerak ini untuk guru penggerak. Ya, jadi untuk segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas itu, ini Bapak Ibu, sebentar. Yang terakhir ini ya. Gak harus kejar-kejaran di dalam kelas untuk bersenang-senang. Ibu juga dulu suka bersenang-senang. Jadi lihatlah, akhirnya cermin di kelas kita kan pecah. Untung gak ada yang kena pecahan teman-teman kalian di kelas itu. Kalau kena kan bahaya itu nak. Jadi gimana Sipa, Zahra? Iya, ibu maafkan. Cuma seharusnya bermain kejar-kejaran itu di mana? Iya, harusnya di lapangan, jangan di dalam kelas ya nak ya. Kita kan punya keyakinan kelas. Kita buatkan keyakinan kelas di dalam kelas. Terus harusnya kita taati, kita patuhi peraturannya. Jadi menurut Zahra dan Sipa, keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar? Patuh terhadap peraturan dan menghormati orang lain. Iya, benar sekali. Jadi bagaimana Zahra dan Sipa untuk mengatasi masalah ini? Menyatakan bagus. Semoga kalian ke depannya menjalankan keyakinan kelas kita dengan benar-benar ya nak. Jangan dilanggar lagi, oke? Okay? Nah, silakan. Nah, itulah Bapak Ibu yang sudah saya Dan ini kasus terapkan. kedua. Jordan melaporkan kepada wali kelas saya sendiri bahwa kursi di pojok baca rusak dibuat oleh Ardi dan Indra. Ardi dan Indra main lompat-lompatan di atas kursi baca sehingga kaki kursi patah. Jadi itulah yang sudah saya terapkan Bapak Ibu di kelas tentang segitiga restitusi. Bentar ya Bapak Ibu. Dan kesimpulannya, untuk menjalankan disiplin positif, guru perlu memperkuat keyakinan di kelas. Sebagai pendekatan yang efektif untuk menangani masalah di kelas, posisi yang disarankan adalah sebagai manajer dengan menerapkan prinsip segitiga restitusi. Dan ini keyakinan kelas yang sudah dirangkum dari beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa-siswa saya di dalam kelas. Jadi sekian, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar diseminasi budaya positif ini.
setiap siswa ataupun setiap individu membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Contoh, siswa harus datang tepat waktu gitu kan. Jadi contohnya di posisi ini nanti enggak bisa satu orang. Nanti setelah ditulis, kalau sudah selesai ditempelkan ke papan tulis. Ditempelkan ke sana ya. Nih. Satu-satu orang. Betul di sebelah. Yang warna hijau untuk keyakinan kelasnya, yang warna pink untuk sanksinya. Ya, sanksi kalau melanggar. Yang warna hijau untuk keyakinan kelasnya, yang warna pink untuk sanksi. Kalau nggak cukup, kita bisa warna hijau. Coba masing-masing dibacakan keyakinan kelasnya. Ini dari mulai aja. Dilarang bolos sekolah, sanksinya panggil orang tua. Jadi kalau bolos 1 kali langsung manggilan. Ya sepakat? Sepakat, Ibu. Oke. Lanjut Sasmita. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Sanksinya sekali di sekolah. Kalau ini yang disebutkan Sasmita kawan kita gimana anak-anak? Setuju ya? Atau ada yang keberatan? Enggak. Terus yang ada? Tidak boleh. Yang mana? Tunjuklah yang mana? Bacakan. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Sanksinya berpantun. Ada tadi tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau bagi yang terlambat berarti berpantun. Setuju? Sepakat kan? Lanjut sini si tadi katanya tidak boleh menggunakan make up. Intinya bukan. Harus coba kamu sama dengan Sardimada. Berarti berpantun aja lah. Ayo berpantun aja. Nenek masuk peda biasa peda. Berarti semua kesepakatan kelas yang dibaca oleh teman kita berdasarnya semuanya sudah sepakat ya kan? Atau ada yang mau ngasih tanggapan, ngasih saran ada? Ya silakan Salsa. Di tempat ibu kan kalau ada yang tidur di dalam kelas dalam waktu pembelajaran, di sanksinya apa lagi kita buat? Ice cream. Semangat ibu
yang pelajari selagi zaman orang. Iya, gimana? Semuanya teman-temannya si Salsa ini itu enggak? Tapi ibu minta dulu, gimana contoh ice drinking itu Salsa yang kau tahu? Idri astagfirullah. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga. Banyak contoh dari asli. Jadi kalau ada yang ngantuk, hukumannya dia nak. Ya. Si Salsa. Tepuk tangan semua. Nak, kesimpulan dari kelas ni kah? Sudah ibu, sudah. Anda ke sini. Jadi berikan tadi yang saya. Ya, tolong dulu tempelkan di sana ya. Jadi kesimpulan dari kelas kita ini sudah ditempelkan di sini, sudah dirangkum di sini semuanya. Jadi harus kita taati bersama, oke? Iya Bu. Kalau lupa, sering-sering maju depan, baca-baca ya. Mudah-mudahan dapat terjadi di SMK Negeri 1 Batang Angkola dan dapat dilaksanakan oleh seluruh siswa siswi yang ada di SMK Negeri 1 Batang Angkola. Untuk Ibu Anissa Fitri sendiri harapannya jam terbangnya lebih diperbanyak ya Bu Fitri supaya penampilannya lebih menarik untuk didengarkan oleh Bapak Ibu yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arianti Febrini. Saya guru di SMK Negeri 1 Batang Angkola. Jurusan saya adalah atau materi yang saya ajarkan bawakan di SMK Batang Angkola adalah pendidikan agama Kristen. Mengenai Ibu Anissa Fitri, saya melihat atau saya mengobservasi atau melihat secara langsung setelah menggabung jadi guru penggerak, Ibu Anissa menjadi orang yang mampu berkolaborasi atau semakin mampu berkolaborasi dengan guru yang lain atau sejawatnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena seperti kami misalnya yang tidak masuk ke menjadi guru penggerak atau kami meminta tolong kepada Anissa Fitri bagaimana menyusun administrasi sekolah, mau administrasi perangkat kelas atau administrasi sekolah lainnya, kami terbantu dengan Ibu Anissa Fitri. Karena kenapa? Ketika kami meminta tolong atau meminta untuk diajari, beliau atau Ibu Anissa tersebut memberikan kami pencerahan, pengajaran seperti apa yang akan kami kerjakan untuk mendapatkan atau mengerjakan administrasi sekolah yang kami inginkan. Dan setelah menjadi guru penggerak juga ibu tersebut memiliki motivasi hidup yang banyak, misalnya bisa membangkitkan kami teman sejawatnya menjadi untuk mengikuti seperti dia. Kiranya kami ini yang belum mengikuti atau teman sejawatnya boleh bekerja sama atau mengikut jejak seperti Ibu Anissa Fitri Sihombi.